Halo semuanya, jadi di video kali ini gue mau kasih satu rekomendasi yang pas banget nih buat kalian baru aja merintis di dunia fotografer ataupun video editing atau enggak semacam content creation lah, dan membutuhkan sebuah notebook yang memiliki performa yang cukup oke dan juga cocok nih buat jadi sebuah notebook entry level sembari kalian belajar juga nih, yaitu ini dia notebooknya dari MSI dengan seri Modern 14. Menurut gue memang untuk laptop ini sih pas banget lah ya, walaupun dalamannya itu nggak memiliki spesifikasi yang cukup high end, tapi dengan harga 12 juta dengan SKU yang gue pegang kali ini, gue bisa pastikan kalian itu bisa membuat sebuah laptop kreator yang bisa dibawa gengsi juga. Pertama dari desainnya ini udah cukup super slim ya. Terus juga untuk portnya gue bisa bilang ini cukup lengkap, apalagi di sini juga udah ada sebuah port SD cardnya. Jadi kalau misalkan kalian mau transfer data dari kamera, abis jepret-jepret, abis record-record terus mau copy ke laptop ini, langsung colok aja cuy. Dan untuk baterainya pun, ini laptop MSI Modern 14 ini tergolong cukup lama cuy baterainya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan laptop yang satu ini, mending langsung aja kita bahas. By the way, sebelum gue lanjutin pembahasannya, gue mau minta kalian untuk subscribe dulu ke channel AC Media, karena kalau misalkan kalian tertarik dengan konten-konten review laptop yang pembahasannya tentang produktivitas kayak semacam content creationnya gitu, ya gue rasa ini tempatnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja subscribe, pencet tombol di sini dan juga di sini sih, harusnya di sini ya. Dan juga subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari kita. Oke? So, ini dia MSI Modern 14 dengan SKU yang gue pegang kali ini adalah A10RB672ID, yang mana untuk Indonesia ini adalah SKU tertingginya nih. Ya, agak disayangkan juga sih si MSI nggak masukin yang seri i7-nya. Tapi nggak apa-apa, berarti memang tujuan pasar si laptop ini khusus untuk para newcomer yang ingin menggeluti di dunia content creator. Spesifikasi yang disematkan pada laptop ini masih menggunakan Intel Core i5, namun sudah di Gen 10 di 10210U dengan GPU dedicatednya yaitu Nvidia MX250. Selain itu, RAM-nya juga sudah berkapasitas 8GB dan storage-nya sudah SSD NVMe 512GB. Gue tahu beberapa dari kalian tuh pasti langsung bertanya gitu ya, kok laptop content creation kok spesifikasinya kayak begini, bisa apa emangnya? Ya, awalnya pun gue juga begitu, cuman kan dikarenakan kita reviewer gitu ya, kita nggak bisa langsung asal judge lah. Kita perlu testing dulu, baru kasih testimoni. Dan ternyata laptop ini masih sangat powerful kalau kita bisa memaksimalkan sesuai kebutuhan yang memang pas dengan spesifikasinya. Karena gue udah coba dengan beberapa skema yang gue rasa cocok dengan menggunakan laptop ini, hasilnya tuh working well semua. Contohnya untuk proses edit foto, gua rasa selama kalian gak bermain di resolusi tinggi yang memerlukan proses GPU terlalu besar kayak gambar baliho gitu, ini laptop cocok banget nih buat dipakai. Jadi buat ngedit foto, retouching, hasil jepretan lu, terus digrading sih aman banget sih. Apalagi buat konten kreator zaman sekarang yang suka buat carousel di Instagram, manfaatin laptop ini pun buat ngeditnya, gua rasa sih no problem banget lah. So, kita pun juga udah request fotografer buat nyobain si MSI Modern 14 ini di workflow-nya dia. So, daripada lama lagi, mending langsung kita cek. Sorry nih guys, ternyata keuangan kita tuh kurang buat nge-hire fotografer gitu ya. Jadinya ya gua gitu sebagai modelnya. Terus juga gua mau kasih testimoni, cuman kayak kurang valid aja gitu jadinya. Jadi ya udahlah, cuman b-roll aja, oke? Oke, gimana nih? Kalian udah mulai tertarik belum sama si laptopnya ini? Terus gimana nih kalau misalkan performanya si laptop ini kita pakai buat video editing, bisa nggak ya? Nanti kita bakalan bahas, tapi gue mau bahas dulu untuk si laptop ini di bagian desainnya dulu. MSI Modern 14 ini menurut gue memiliki desain overall yang elegan dan profesional. Memang dari satu sisi laptopnya itu terlihat seperti ultrabook biasanya, tapi gue rasa nggak bisa disebut biasa juga nih, karena dari fitur desainnya kali ini perlu kalian lihat. Pertama, dari sisi bodinya ini memiliki bodi yang didominasi dengan bahan aluminium yang membuat gua tadi sebut laptopnya ini tuh cukup elegan dan profesional.
Ditambah adanya finishing metal brush membuat laptop ini nggak cuma sekedar laptop murahan aja. Hinge display-nya ini bisa dibuka hingga 180 derajat yang mana kita bisa gunakan untuk share saat lagi diskusi bersama tim. Ya memang sih kelihatannya tuh kayak cuman gayaan, tapi gua rasa ini salah satu fitur yang sangat menarik. Ditambah layarnya ini sudah berpanel IPS, so pasti untuk viewing angle nggak ada masalah lagi nih dari setiap sisinya. Dan gak cuma itu aja, akurasi warna yang diberikan pun mereka klaim sudah close to 100% sRGB. Ya agak aneh sih, kenapa nggak angka tepatnya aja, tapi malah mereka sebutnya itu close to 100% gitu. Dan anehnya lagi, kenapa di seri MSI kali ini mereka menggunakan logo MSI gamingnya? Kenapa nggak dibedain gitu? Padahal kan ini bukan laptop gaming. Ya ini sih cuma preferensi gue aja. Buat gue sendiri kayak kurang cocok aja lah sebuah laptop content creation pakai logonya logo MSI Gaming. Desainnya sendiri memiliki ketipisan yang cukup slim untuk di kelasnya, yaitu cuma di sekitaran 1,59 cm aja. Dan beratnya pun cuma di 1,19 kg juga, ditambah power brick-nya ini sudah mini, gua rasa dibawa kemana-mana pun gak bakal ngeberatin kalian. Selanjutnya untuk di bagian portnya, yang akan kita dapatkan di MSI Modern 14 ini udah pas banget lah disebut sebagai laptop khusus para kreator. Karena untuk sekarang, sebuah laptop gaming dan juga laptop untuk kreator, gampang banget nih dibedainnya di bagian portnya, karena untuk laptop kreator itu harus ada slot SD card nih di sini. Jadi ya ada sih beberapa yang pakai laptop yang micro SD card. Cuma adanya sebuah SD card pada laptop itu gua rasa untuk para kreator itu udah jadi big deal. Nah jadi, untuk port yang diberikan pada MSI Modern 14 ini, di sisi kirinya itu ada DC port, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, dan audio jack, serta indikator LED. Sedangkan di sisi kanannya ada dua USB-A dan satu USB-C yang masing-masing 3.2 Gen 1. Terus selanjutnya ada SD card slot dan Kensington lock. Layout keyboardnya ini cukup ramping dengan layout TKL dan juga feel ketikannya itu sedikit tactile. Yang mana buat gue ini adalah kombinasi cocok untuk sebuah laptop mini agar nggak menunjukkan kalau laptop ini adalah laptop ringkih. Dan nggak cuma itu aja, MSI Modern 14 ini pun juga sudah melalui proses quality control bersandar MIL STD 810G. Yang mana di standar laptop ini dites dengan 10 jenis tes yang bermacam-macam. So untuk kualitasnya pun bisa mereka jamin ini sudah pasti durable. So secara overall dari desain si laptop ini pun gue udah cukup suka sih. Apalagi di bagian atas keyboardnya itu ada semacam desain mesh ya, jadi kayak tembus pandang ke hardwarenya itu, yang mana buat gue pribadi jadi kerasa laptop itu premium cuy. Cuma minus yang gue kurang suka pada desain laptop ini mungkin di penempatan webcamnya ini masih di bawah displaynya, sehingga untuk angle webcamnya sendiri agak sedikit awkward sih menurut gue. So mungkin sekarang kita bergeser ke bagian experiencing selama menggunakan si MSI Modern 14 ini. Tapi seperti biasa sebelum gue bergeser ke bagian experience-nya, gue mau menunjukin dulu performance benchmark-nya si MSI Modern 14 ini yang mungkin bisa jadi acuan buat kalian nih. Oke, si MSI Modern 14 ini tadi gue udah sempat bilang juga untuk di bagian foto editingnya udah cukup powerful, asalkan kita masih bisa bermain di ranah yang cukup sesuai lah dengan spesifikasinya. Jangan dipaksa laptopnya ini kita buat ngedit foto-foto yang resolusinya ukuran baliho gitu. Gak kuat jadinya, ya sesuaiin aja. Tetapi di seri MSI kali ini mereka menyediakan software MSI Creator Center-nya, yaitu sebuah software optimizing untuk software kreator, dan di sini mereka akan memberikan pilihan software-software yang bisa dioptimize penggunaannya saat berkreasi. Listnya pun cukup banyak, dan bahkan untuk kalian suka desain model arsitektur ataupun produk desain, dia juga menyediakan untuk AutoCAD dan Inventor, bahkan CATIA juga ada cuy. Dan gak cuma itu aja, di software ini pun juga bisa cek monitor performanya dan juga mengubah mode performa dari laptop ini sendiri, dan ada beberapa fungsi utilitas tambahan lainnya. Nah sekarang kalau misalkan kita bahas performanya ini untuk video editing, bisa atau enggak nih? Ya jujur aja kalau misalkan kita pakai laptopnya ini buat ngedit workflow editing ST Media gitu ya, yang resolusinya 4K dan kadang ada sedikit heavy effect ataupun heavy berat tuh, ya nggak kuat laptopnya. Tetapi kayak gue mention di awal aja, buat kalian masih belajar starting as content creator, laptop ini bisa jadi buat opsi kalian. Karena gue udah coba laptopnya ini testing video editing di resolusi 1080p, itu smooth banget cuy. Bahkan untuk previewnya, kita pakai preview full pun resolusinya itu aman. So di sini gue juga udah buat testing preview di resolusi Full HD Premiere yang dibagi menjadi 4.
Pertama, video normal, time remapping 300%, efek yang GPU accelerated, serta F-Log yang sudah di-grading, dan semuanya itu gua tes aman semua, nggak ada penurunan FPS saat di previewnya. Berbeda nih kalau gua tes pakai benchmarking video 4K yang sering kita gunakan. Jadi untuk preview mungkin telat lancar, namun aktualnya FPS preview ini pun tidak real time. Ya mungkin kalau cuma sekedar susun video aja sih bisa. Cuma kalau misalkan sampai edit full sampai selesai sih gua rasa gua kurang merekomendasikan laptop ini. Jadi bisa disimpulkan untuk si laptopnya ini walaupun hanya disematkan dengan CPU Core i5 dan juga GPU dedicatednya si MX250 dari Nvidia aja, kita masih diberikan sebuah ruang untuk berkreativitas untuk memaksimalkan penggunaan laptopnya ini. Dan kalau misalkan kalian ngerasa gitu ya untuk laptop ini harganya itu kemahalan untuk dispesifikasinya, ya boleh-boleh aja, itu kan pendapat kalian juga. Cuma kalau menurut gue untuk harga di sekitar 11-12 jutaan dengan spek yang sudah diberikan seperti ini, gue rasa sih worth it aja. Asalkan memang sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya gimana nih kebutuhannya gitu ya. Jadi ya tujuannya itu mungkin buat kalian baru aja masuk ke dunia konten kreator gitu, yang masih membutuhkan sebuah mesin editing laptop yang performanya cukup oke juga gitu. Tapi pengen juga nih sebuah laptop tipis yang ringan kalau misalnya dibawa kemana-mana tuh simple banget. Dan kalau ditanya juga bisa nggak sih laptopnya ini dipakai buat main game? Ya bisa aja, tapi sama juga kayak kita lagi ngedit gitu ya. Kita menyesuaikan dengan spesifikasinya. Karena gue udah coba juga bermain game di CSGO dan juga Valorant pakai laptop ini, itu smooth banget sih. Apalagi di settingan high-nya itu nggak ada kayak drop FPS lah, normal semuanya. So, tinggal kalian aja nih tentuin apakah laptop ini worth it atau enggak buat kebutuhan kalian. Jangan sampai nih kalian memang lagi butuh laptop yang super powerful, tapi beli laptopnya ini terus kalian marah-marahin laptopnya ini. Ya salah kalian juga dong, nggak cocok gitu dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin itu aja review gue dari si MSI Modern 14 ini. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian punya pendapat berbeda tentang si laptopnya ini. Dan jangan lupa juga komen juga tentang saran ataupun kritik mengenai video ini juga. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif kuat SM Media. Dan terpenting juga share ke teman kalian kalau misalnya ada laptop murah ya bisa ditekuk sampai begini gitu. Bisa pamer gitu ya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Aldi sebagai hostnya dan juga kameramennya ada si Skavito. Sampai jumpa di video selanjutnya.